Oke. Baik, selamat malam. Terima kasih Saudara Aditya Firmansyah sudah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan sesi wawancara bersama saya. Maksud dan tujuan saya pada kesempatan kali ini untuk melakukan wawancara adalah melakukan tugas saya untuk ujian tengah semester ya. Sebelum itu saya perkenalkan diri, saya dari Prodi Ilmu Hukum semester 1 Universitas Internasional Batam. Lalu sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, boleh nggak Saudara Adit perkenalan diri dulu nih, asal instansinya, asal daerahnya. Ya, baik, silakan. Kenalkan, nama saya Aditya Firmansyah. Saya dari instansi atau Universitas Maritim Tanjung Ali Media Pemprov yang kita dan saya berada di Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika yang berada di Semarang. Oh, Saya berarti semester 1. ya Saudara Adit tinggalnya di mana kalau boleh tahu? Saya berasal dari Kijang, cuman sekarang sedang menetap di Tanjung Pinang. Oh, berarti asalnya Kijang dan sekarang sedang menetap di Pinang ya. Ya. Oke, baik, kita langsung saja ya ke sesi pertanyaan. Menurut Saudara Adit sendiri, kira-kira apa sih permasalahan utama atau permasalahan hukum utama yang dihadapi oleh masyarakat di Tanjung Pinang nih? Kira-kira apa? Apakah ada pelanggaran lalu lintas atau ada tidaknya masyarakat menaati peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah? Atau ya silakan. Dari pandangan saya sih eh, pelanggaran hukum yang sangat sering terjadi di Tanjung Pinang itu, dan nggak cuma di Tanjung Pinang aja sih, pasti banyak juga kota-kota di Indonesia ini yang melanggar hukum ini, yaitu pelanggaran lalu lintas. Oke, berarti ya seperti yang Saudara Adit bilang, mungkin pelanggaran lalu lintas ini menjadi polemik utama bagi masyarakat di Indonesia ya. Oke, baik. Berarti dari bisa dijelasin nggak secara detail kira-kira pelanggaran lalu lintas di daerah mana nih yang menarik perhatian Saudara Adit? Detail lokasinya ya, Ya, detail lokasi. ada banyak sih, ada di sekitar kilometer 7, ada di Hmm. Bintang Center, ada di 210 juga, ada terus ada di eh, ya utamanya sih di perkotaan gitu. Berarti di perkotaan di Tanjung Pinang ya. Oke. Dari permasalahan yang ada, saya ingin menanyai atau mencari tanggapan dari Saudara Adit. Kira-kira ada nggak, menurut pengetahuan Saudara Adit, tindakan-tindakan atau upaya-upaya apa yang dilakukan dari otoritas sekitar yang bertanggung jawab atas permasalahan lalu lintas ini, seperti kepolisian. Kira-kira ada nggak yang sejauh ini Saudara Adit rasakan atau Saudara Adit sendiri lihat? Untuk hal yang dilakukan oleh otoritas itu ada tentunya seperti razia. Jadi di Tanjung Pinang ini sekarang sedang rutin melakukan operasi zebra atau razia setiap pagi di beberapa lokasi. Dan nggak cuma itu ya sih, kadang juga di tempat yang jalan-jalanan sempit itu yang ada persimpangan juga Hmm? ada ditugaskan soal polisi untuk mengatur lalu lintasnya. Walaupun di situ nggak ada lampu merahnya, cuman tetap diatur gitu, biar Oh, biar oke. nggak jadi hal yang nggak di. Oke, berarti dari pemerintah sendiri atau otoritas yang bertanggung jawab sudah melakukan razia ya, bisa dari razia zebra tadi, dan adanya yang menarik perhatian saya, adanya pihak polisian yang mengatur lalu lintas yang bahkan tidak ada lampu merahnya seperti jalan-jalan kecil, yaitu berarti dari otoritas sekitar sudah melakukan tindakan-tindakan ya dalam menanggulangi permasalahan lalu lintas ini. Nah, kira-kira nih, tadi kan udah ada tindakan dan upaya. Kira-kira permasalahan lalu lintasnya ini seperti apa ya? Apakah menerobos lampu merah, atau adanya pengendara yang di bawah umur, atau adanya pengendara yang tidak memakai safety dalam berkendara? Kira-kira detailnya seperti apa? Ya, Yang paling dominan nih, yang paling dominan sih ya melanggar lampu merah. menerobos lampu Jika merah ya, rambu lalu lintas. ya Oke, berarti seperti sekarang kan, dulu kan kalau misalkan ada lampu merah hmm, itu belok kiri kan langsung. ya. Tapi kan sekarang itu ada peraturan yang melarang itu. Jadi Oh, mungkin masyarakat
Sipalang loh gitu, kayak apa belok kiri ikuti isyarat lampu atau lurus ikuti isyarat lampu, tapi tetap aja masih dilanggar. Oh, Terus berat kalau misalkan lampu merahnya itu baru merah, itu masyarakat main terobos aja gitu. oke. Berarti dari yang saya tangkap, apakah kepolisian atau pihak kepolisian ini hanya melakukan tindakan-tindakan razia atau mengatur lalu lintas? Apakah tidak ada literasi-literasi atau tidak adanya seminar-seminar ke masyarakat sekitar? Menurut saudara Adit, sejauh yang saudara Adit tahu, kira-kira ada nggak kepolisian melakukan seminar-seminar khusus mengenai apa penyebab pelanggaran lalu lintas yang sebenarnya, atau apakah ada ya aturan-aturan baru yang dikemukakan oleh pemerintah tapi masyarakat sendiri belum tahu, makanya diadakan seminar. Kira-kira ada nggak seminar yang seperti itu? Kalau penglihatan saya sih kalau seminar nggak ada. Cuman upaya pemerintah itu paling meletakkan seperti baliho itu di billboard gitu, kayak contoh kayak jangan apa melarang tuh terobos lampu merah dan Oh, oke. apa ya gitulah yang hal-hal yang perlu diperhatikan saat berkendara gitu. Saya Oke. sih khusus seminar Berarti saya belum ada lihat sih. hmm, berarti tindakan pemerintah dalam menanggulangi permasalahan ini hanya sebatas ini ya, memperingati peringatan-peringatan, misalkan ada tidak boleh menerobos lampu merah, apa ya, seperti ya itu ya. Terus tadi ada saudara Adit sendiri bilang masyarakat sendiri masih sering menerobos setelah baru lampu merah nih, misalkan baru sedetik lampu merah, masyarakat masih terus jalan walaupun tahu sebenarnya itu sudah melanggar peraturan. Berarti masyarakat dari tindakan pemerintah ini menurut Adit sendiri sudah tepat atau masih ada sesuatu nih yang kurang yang sekiranya harus dilakukan pemerintah? Ya, dilihat dari tadi adanya masyarakat masih menerobos lampu merah ketika sedetik setelah lampu kuning ada. Menurut saya sih tindakan pemerintah kurang tegas ya. Maksudnya operasi zebra gitu ya, operasi gitu makanya dilakukan di beberapa waktu tertentu. Jadi kalau misalkan masyarakat kan ngelihat juga kondisi kan, kalau misalkan ada polisi ya polda merah berhenti, kalau misalkan nggak ada polisi ya kok baru merah dan aja gitu. Selama itu Hmm. belum belum pas-pasan sama kendaraan yang berlawanan arah gitu. Jadi kurang tegas saya sih. Oke. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Masih dalam konteks yang sama, tapi dari Adit sendiri sebagai masyarakat atau di sekitar Adit, apa sih tanggapan bagi pelanggar lalu lintas yang melakukan tindakan tersebut? Kira-kira misalkan ada yang menerobos lampu merah dan masyarakat sekitar, apa nih tanggapannya? Apakah hanya diam aja melihat hal-hal tersebut atau apa? Bisa dijelaskan? Dari saya kan sering bilang kalau misalkan penglihatan saya sih nggak ada sih kalau diperingati gitu kalau Oh, misalkan berarti dari tindakan masyarakat saya di sekitar lampu merah juga ya acuh tak acuh ya, bisa dibilang nggak. tentang hal itu. Oke, berarti karena masyarakat acuh tak acuh, apakah tingkat kecelakaan di lampu merah ini sangat rendah ya, sampai membuat masyarakat sendiri di sekitar lampu merah menganggap hal-hal itu sudah menjadi hal yang lazim atau sudah biasa untuk tingkat kecelakaannya sendiri. Untuk tingkat kecelakaannya sih dari pengalaman saya selama berada di Pinang itu emang eh, tergolong rendah, nggak terlalu sering terjadi kecelakaan. Oke, baik. Berarti bisa dibilang tergolong rendah, maka dari itu masyarakat juga bukan tak acuh, acuh tak acuh sih sebenarnya. Masyarakat juga ngerasa oh ya udahlah, udah percaya gitu kalau ya udah biasa, mereka tahu sendiri lah gimana cara mengendarai gitu gitu ya. Oke. Pertanyaan terakhir nih untuk saudara Adit. Ada tanggapan nggak untuk otoritas sekitar atau untuk masyarakat sendiri mengenai permasalahan lalu lintas ini? Kalau Pesan dan untuk ya tanggapan dan pesan. kalau untuk otoritas sih saya berpesan cuman ya ditegaskan aja peraturan-peraturannya atau ditingkatkan apa sanksi yang ada biar masyarakat itu kapok yang membantu itu. Nah, kalau misalkan untuk masyarakat sendiri, pesan saya ya itu aja, ikuti aja peraturan lalu lintas yang ada supaya itu kan untuk kita juga, cuma ya pemerintah
pesan yang bagus, semoga tersampaikan kepada pemerintah. Baik, terima kasih Saudara Radit sudah bersedia meluangkan waktunya untuk percakapan malam ini. Baik, sekian dari saya ya, terima kasih. Baik, selamat malam Bang Raihan Nizam, terima kasih atas kesempatannya untuk melakukan wawancara bersama saya. Perkenalkan dulu, nama saya Albert Olamasan Selain Muda, saya dari Prodi Ilmu Hukum semester 1 Universitas Internasional Batam. Maksud dan tujuan saya pada malam hari ini untuk melakukan wawancara untuk melunasi utang saya di tugas ujian tengah semester dari mata kuliah pengantar ilmu hukum. Baik, sebelum masuk ke sesi pertanyaan, bisa Saudara Rehan memperkenalkan diri, asal instansi dan asal tempat Saudara berada. Silakan. Saya Muhammad Raihan, biasa dipanggil Raihan, dari Universitas Internasional Batam, asal panggil Wali Karimun, semester 5 2019. Oke, baik. Berarti Saudara Rehan dari Karimun ya asalnya. Oke, untuk lanjut masuk ke pertanyaan, kira-kira di daerah Karimun ini ada nggak permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat sekitar? Permasalahan hukum itu bisa dari misalkan dari pelanggaran lalu lintas atau ada tidak patuhnya warga terhadap peraturan-peraturan di daerah tersebut, atau bisa disebutkan apa saja? Secara basic palingan lalu lintas seperti tidak menggunakan helm, tidak mematuhi lampu lalu lintas, tidak menggunakan perlengkapan ketentuan kendaraan yang harus ditentukan pemerintah seperti itu. Oke, berarti dari pelanggaran lalu lintas itu sendiri menjadi pokok pembicaraan dari permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh masyarakat Karimun ya. Kalau begitu, kira-kira nih ada nggak upaya atau tindakan dari otoritas sekitar yang kira-kira untuk menanggapi nih ya permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat tentang pelanggaran hukum dari lalu lintas? Menanggapi bagi masyarakat yang melanggar peraturan, yang pertama ya mesti melanggar razia. Razia tersebut sebagai tindakan kesadaran bahwasanya tindakan ketika diberikan sanksi untuk bagi melanggar hukuman itu nyata. Jadi dengan adanya razia tersebut sebagai salah satu tindakan kepolisian untuk mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, salah satunya pelanggaran di lampu lalu lintas seperti itu. Oke, berarti dari otoritas sekitar atau dari kepolisian sendiri telah melakukan razia-razia untuk ya menangkap atau ada pelanggar lalu lintas yang melanggar rambu-rambu lalu lintas atau tidak memakai safety ya seperti helm segala macam. Nah, setelah adanya tindakan dari otoritas sekitar ini, gimana sih pengurangan dari pelanggaran yang ada, atau misalkan setelah dilakukan razia ini, kira-kira masyarakat sekitar ini hanya takut saat ada razia makanya langsung memakai safety yang lengkap atau mematuhi rambu lalu lintas, atau setelah dilakukannya razia yang tadi dari kepolisian melakukannya itu, kira-kira ada pengurangan apa sih dari masyarakat sendiri? Impactnya berarti Ya. impact dari razia tersebut yang pertama adanya semakin berkurangnya para pelanggaran, dikarenakan ya kita tahu para pelanggar bagi yang sudah melanggar hukumannya lumayan berat di dalam surat-surat. Jadi sehingga razia tersebut telah ditentukan dan dilaksanakan per bulan sehingga mengurangi tindakan pelanggaran lalu lintas seperti itu. Oke, dari jawaban Saudara Raihan bisa saya tangkap bahwa masyarakat di Karimun sendiri tidak lagi melakukan pelanggaran lalu lintas karena yang pertama adanya surat menyurat yang dilakukan oleh polisian, dan itu panjang ya biasanya prosesnya dalam ya
misalkan ada denda-denda dan masuk ke pengadilan untuk diadili segala macam. Jadi masyarakat Karimun sendiri enggan melakukan pelanggaran lagi karena adanya proses atau proses dari hukum yang berlaku. Nah, setelah adanya tindakan-tindakan itu dari masyarakat sendiri nih, kira-kira apa upaya atau ada tanggapan apa dari masyarakat? Yang pertama, tanggapan dari masyarakat tentang adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dari misalkan menerobos lampu merah. Kira-kira apa tanggapan masyarakat? Dan yang kedua, apa tanggapan masyarakat setelah adanya tindakan dari polisi ya seperti razia? Ya, silakan Saudara Ryan. Oke, tanggapan masyarakat yang pertama yang melihat warga lain melanggar peraturan, terutama yang masyarakat pertama ya, karena bagi yang melanggar peraturan itu kan otomatis kan bisa mencelakai warga lain gitu kan dalam keadaan pengendara dalam saat pengendara. Yang kalau tanggapan yang kedua ya mungkin gimana ya, melihat adanya razia dan kebijakan kepolisian yang semakin meningkat dan semakin bagus untuk mengurangi adanya pelanggaran ya itu jauh lebih bagus. Dan masyarakat juga kurang nyaman kan kalau misalnya ketika banyak pelanggaran terus tidak ada tanggapan dari kepolisian, itu kan sama aja buat apa lalu lintas itu udah benar-benar dibikin. Dengan adanya pelanggaran tersebut, dengan adanya maksudnya peraturan-peraturan bagi para pelanggar sehingga mengurangi para pelanggar, membuat masyarakat jauh lebih nyaman. Oke, baik. Berarti dari tanggapan masyarakat sendiri bisa dibilang positif ya dari adanya tindakan otoritas sekitar yang melakukan razia secara rutin mungkin, dan ya selama dan sejauh ini mungkin masyarakat merasa positif aja dengan adanya tindakan razia tersebut. Berarti dari Saudara Ryan sendiri kira-kira ada nggak tanggapan atau pesan nih untuk masyarakat atau bahkan otoritas yang bertanggung jawab dari lalu lintas, kira-kira ada nggak atau ada kekurangan apa nih, atau misalkan enggak, apresiasi apa yang kira-kira dari Saudara Ryan sendiri bisa berikan kepada mereka? Silakan. Kepada masyarakat atau bisa dua-duanya dari untuk masyarakatnya atau untuk otoritasnya. Iya, menurut saya dalam peraturan ya dipatuhi gitu. Yang bagi melanggar peraturan otomatis ada sanksinya. Jadi apapun peraturan yang udah dibikin atau ditetapkan oleh pemerintah atau kepolisian, nggak ada salahnya untuk kita mematuhi. Itu kan pastinya ada alasan kebaikan kan kenapa ketetapan kebijakan tersebut diterapkan. Cukup mematuhi aja. Oke, baik. Mungkin ya pesan yang sangat bagus ya. Baik Saudara Rehan, saya rasa cukup untuk pertanyaan dari wawancara yang saya lakukan pada malam hari ini. Terima kasih udah bersedia untuk mengikutinya. Terima kasih. Selamat malam Saudara Zaini Nugroho. Selamat malam. Oke, baik. Pada malam hari ini saya akan melakukan sesi wawancara dan memberikan beberapa pertanyaan terkait adanya pelanggaran hukum yang terjadi di sekitar wilayah tempat tinggal Saudara Zaini Nugroho. Sebelum masuk ke sesi pertanyaan, boleh perkenalkan diri dulu. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Zaini Nugroho. Saya mahasiswa dari Universitas Maritim Raja Wali, jurusan Teknik Informatika, angkatan 2022. Saat ini saya sedang menjalani semester yang pertama. Untuk tempat tinggal, saya tinggal di Kabupaten Bintan, Kecamatan Bintan Timur, tepatnya di Kota Kijang. Oke, baik. Kita langsung masuk ke sesi pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama dari Saudara Zidan sendiri yang bertempat tinggal di Kijang, kira-kira ada nggak sepengetahuan Saudara Zaidan permasalahan hukum yang sedang dihadapi atau yang pernah dihadapi oleh masyarakat Kijang? Masalah hukum itu
kayak eh, pelanggaran itu ya, Iya, pelanggaran aturan. adanya pelanggaran di sekitar masyarakat. Oh, ada banget, banyak malahan. Yang paling mencuri perhatian saudara Zidan nih, yang paling dominan dilakukan. Kayak gitu. Pika, tolong marahin Zidan, Pika. Kau kenapa bilang mencuri perhatian, Cok? Coba, aku cut nih, sumpah. Tadi kita diam. Langsung. Kan udah banyak, terus udah apa? Tadi itu coba mana tadi? Ulang, coba mana tadi? Permasalahan yang mencuri perhatian, yang paling mencuri perhatian. Kan kau tadi bilangnya ada banyak nih, gitu. Yang paling mencuri perhatian dan paling dominan, kayak itu 2, 3. Kau tanya lah. Oke, baik, dari permasalahan hukum yang ada di masyarakat Kijang ini, kira-kira yang paling mencuri perhatian saudara Zaidan apa sih yang paling dominan dilakukan oleh masyarakat Kijang? Kalau mencuri perhatian nggak ada ya, saya nggak peduli. Cuman kalau paling banyak yang terjadi yang ini adalah pelanggaran lalu lintas. Oh, dari pelanggaran lalu lintas sendiri. Oke, Ya. bisa dijelaskan lebih detailnya kira-kira pelanggaran lalu lintas dalam konteks apa nih? Apakah menerobos lalu lintas, menerobos rambu lalu lintas maksud saya, atau adanya pelanggaran atau ada pengendara yang tidak memakai safety kendaraan sesuai protokol atau sesuai ketentuan yang ada? Bisa dijelaskan secara detail? Pelanggarannya beragam ya, cuman bisa dibilang hampir semuanya dilanggar. Mungkin saya bisa sebutkan kayak misalkan menerobos lampu lalu lintas, tidak menghiraukan rambu-rambu lalu lintas, habis itu tidak menggunakan helm. Mungkin kalau dicek juga banyak yang pengendara yang tidak mencukupi umur gitu. Oh, oke. Berarti dari permasalahan yang ada yang sudah disebutkan saudara Zaidan ini, kira-kira ada nggak tanggapan dari otoritas yang bertanggung jawab atau otoritas sekitar dalam menanggapi nih permasalahan dari yang tadinya menerobos rambu lalu lintas, dan kalau dilihat ada juga pengendara yang di bawah umur, kira-kira apa upaya dari otoritas yang bertanggung jawab? Ada, kalau dibilang ada, tapi minim banget ya upaya dari otoritas sekitar. Mungkin contoh dari upayanya kayak misalkan adanya razia bulanan mungkin, habis itu ada patroli mungkin ada, cuman minim banget sih. Oh, berarti dari pihak yang bertanggung jawab sendiri pun masih kurang ya dalam memberikan pengetahuan untuk masyarakat, atau terlebih lagi dalam menindaklanjuti nih pelanggaran-pelanggaran hukum yang ada. Lalu setelah dari upaya-upaya tadi, kira-kira dari tanggapan masyarakat sendiri gimana? Adanya pelanggaran dan adanya minimnya, maksud saya minimnya tindakan yang dilakukan oleh otoritas. Apa tanggapan masyarakat? Karena pelanggaran yang dilakukan hampir oleh sebagian besar masyarakat, kalau kelihatan saya kayaknya biasa-biasa aja ya masyarakat, karena itu udah jadi hal yang normal. Oh, baik, sudah menjadi hal yang normal. Apakah pelanggaran ini nih tidak menyebabkan kecelakaan lalu lintas? Tadi seperti yang bisa kita dengar, adanya penerobos lampu merah, dan apakah itu tidak menyebabkan kecelakaan lalu lintas pada lampu merah ini? Sejauh ini saya masih hidup sih. Berarti tingkat kecelakaannya sendiri masih rendah ya? Ya. Oke, baik. Baik, sudah kita dengerin dari tanggapan masyarakat dan upaya-upaya dari otoritas. Kira-kira pertanyaan terakhir, ada nggak pesan untuk pemerintah atau masyarakat sendiri dari saudara Zaidan terkait hal yang sedang dihadapi mereka ini? Ya, menurut saya ini balik lagi antara kesadaran individu, tapi juga ada kaitannya dengan
ambil otoritas yang bertanggung jawab. Tapi semua itu baik lagi kesadarannya masing-masing dari masyarakat mau melakukannya atau enggak. Jadi saran saya untuk otoritas mungkin perbanyak literasi mengenai bahayanya melanggar lalu lintas dan sebagainya. Oke. Baik, pesan yang bagus semoga tersampaikan di pemerintah. Pertanyaan terakhir dari pesan yang saudara Zaidan sampaikan tadi, perbanyak literasi oleh pemerintah atau otoritas yang bertanggung jawab. Apakah selama ini sejauh yang saudara Zaidan ketahui masih belum ada atau masih minim juga literasi yang dilakukan oleh otoritas atau pihak kepolisian kepada masyarakat mengenai pelanggaran lalu lintas itu? Literasi baik, gimana tanggapan saudara? Kalau untuk literasi ada, cuman tidak tegas ya. Jadi masyarakat kayak biasa aja, habis dikasih tahu ya udah ngelakuin lagi gitu. Ada, cuman tidak tegas. Oke, dari yang saya simpulkan, berarti masyarakat Kota Kijang sendiri masih berada di tingkat terendah dalam tingkat kesadaran untuk mematuhi peraturan yang ada ya. Dari pihak kepolisian juga menurut saya atau kesimpulan yang saya dapat sampaikan, masih lemahnya hukum yang dilakukan atau tindakan hukum yang dilakukan oleh otoritas. Baik, mungkin segitu saja yang bisa saya simpulkan. Terima kasih saudara Zidan sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Sekian dari saya, terima kasih. Sama-sama. Oke, baik, selamat pagi saudara Iqbal Amri. Pagi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya pagi-pagi hari ini untuk melakukan beberapa sesi wawancara dari saya untuk melaksanakan tugas ITS dari mata kuliah Sosiologi Hukum. Sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, boleh nggak dari saudara Ikhwanul Amri sendiri memperkenalkan dirinya, asal instansi dan sekarang tinggal di mana? Oke, baik. Nama saya Muhammad Ikhwanul Amri. Saya dari Universitas Internasional Batam. Di Batam saya tinggal di asrama UIB, tapi untuk saat ini saya sedang berdomisili di Tanjung Pinang. Oh, sekarang domisilinya di Tanjung Pinang, tapi untuk sementara karena kuliah di Universitas Internasional Batam, Anda bertempat tinggal di Universitas Internasional Batam juga. Oke, berarti sekarang saudara Ikhwanul Amri sedang berada di Universitas Internasional Batam atau di Tanjung Pinang? Saya lagi di Tanjung Pinang. Saya lagi di Tabuan Pamedan. Oke, baik. Iya, Oke, kalau begitu kita langsung masuk ke sesi pertanyaan ya. Yang pertama nih, saudara Ikhwanul Amri kira-kira kebelakangan ini pernah nggak atau merasakan adanya permasalahan hukum di sekitar Anda, baik itu di Batam ataupun di Tanjung Pinang? Kira-kira boleh diceritakan seperti apa? Oke, baik. Selama akhir-akhir ini maupun di Batam ataupun Tanjung Pinang, permasalahan hukum yang saya sering lihat itu lalu lintas sih. Oh, baik. Jadi lalu lintas ya. Itu di depan UIB ini sering banget terjadi pelanggaran lalu lintas, ya, memotong tanpa aturan atau segala macamnya juga. Oh, oke. Berarti pelanggaran lalu lintas yang terjadi di depan Universitas Internasional Batam ini atau UIB ini kebanyakan adanya pelaku atau pengendara yang memotong secara tidak teratur atau ada lewati jembatan maksud saya zebra cross dan sebagainya ya. Bisa dikonfirmasi? Oke. Baik, berarti setelah adanya permasalahan lalu lintas ini kira-kira yang sepengetahuan saudara Ikhwanul Amri, kira-kira ada upaya atau tindakan apa sih dari otoritas sekitar seperti Satpam mungkin atau dari pihak kepolisian sendiri, ada tindakan apa nih? Baik, karena rawannya tingkat kecelakaan di depan UIB ini, dari pihak UIB maupun kepolisian sudah melakukan
upaya untuk meminimalisir kecelakaan tersebut. Nah, dari pihak UIB ini mengerahkan beberapa satpam atau penjaga keamanan agar terjadinya keluar masuknya kendaraan di dalam UIB secara teratur agar tidak terjadi kecelakaan. Nah, dari pihak kepolisian setiap sorenya itu selalu ada polisi yang ditempatkan di depan UIB agar tidak terjadi kecelakaan karena macet. Oke, baik. Bisa dikonfirmasi kembali apakah pihak kepolisian ini ditempatkan persis di depan UIB atau persis di dekat lampu merahnya? Kalau yang saya lihat sih ya, di depan UIB itu ada yang pakai seragam juga, atau itu mungkin satpam, tapi di depan lampu merah ada juga. Oke, baik. Berarti ada satpam yang bertugas di depan gerbang pintu UIB dan ada pihak kepolisian yang mengatur lalu lintas di lampu merah depan UIB. Benar. Oke, baik. Berarti untuk upaya dan tindakan sendiri dari otoritas sendiri sudah ada dilakukan. Dan kira-kira nih menurut Saudara Ikhwanul, sudah ada nggak atau apa nih dampaknya setelah adanya tindakan-tindakan yang sudah disebutkan tadi bagi masyarakat UIB sendiri maupun bagi pengendara yang berada di jalur tersebut? Baik, setelah dikerahkannya upaya untuk meminimalisir pelanggaran ini, alhamdulillah tingkat kecelakaan atau hampir kecelakaan semakin sedikit. Nah, tetapi dikarenakan jalan yang begitu kecil, terkadang hal-hal seperti ini juga tidak bisa dihindarkan sebenarnya. Oh, oke, baik. Selain otoritas yang bertanggung jawab melakukan upaya-upaya tadi, kira-kira ada nggak dari pihak yang sama melakukan seminar-seminar atau literasi kepada masyarakat atau lingkungan sekitar dalam apa sih yang harus dilakukan ketika sedang berada di lampu merah? Seperti yang Saudara Ikhwanul tadi katakan, masih ada aja pelanggar yang melakukan pelanggaran di lampu merah ini, dan apakah hanya sebatas mengatur lalu lintas sudah membuat masyarakat paham akan aturan atau taat akan aturan, atau masih ada juga pihak-pihak yang merugikan masyarakat yang tetap melanggar peraturan yang sudah ditetapkan di lalu lintas? Oke, baik. Kalau semacam seminar itu ya, sepengetahuan saya tidak tahu ya, karena saya belum ada melihat adanya seminar. Tapi kalau melihat ya, baliho-baliho yang menyatakan berhati-hatilah dalam berkendara, itu ada. Oke, baik, berarti masih sebatas baleho-baleho yang memperingati masyarakat sekitar dalam berkendara dengan baik gitu. Iya benar, tapi dari satpam juga ada peneguran terhadap pelanggar. Oke, kita next question. Dari kasus yang sudah kita dengarkan tadi, tentu saja masyarakat memiliki respon tersendiri. Nah, Anda sebagai masyarakat UIB atau mungkin ada kenalan-kenalan Anda di sekitaran UIB yang kira-kira pernah nih mengobrol tentang masalah lampu merah ini, dan yang akan saya tanyakan adalah apa tanggapan masyarakat sekitar tempat kejadian akan hal yang sudah terjadi. Saya juga sering bincang-bincang sama teman-teman saya mengenai masalah macet yang jalan di depan dan juga pelanggaran-pelanggaran yang ada di depan. Nah, itu tanggapan dari masyarakat itu alhamdulillah sekarang ini sudah semakin sedikit. Kecelakaan itu tingkat kecelakaan sudah semakin sedikit, tapi sebaiknya dilakukanlah pembenahan jalan, karena jalan di depan itu cukup kecil, tidak sebetulnya tidak memenuhi untuk seluruh tidak memenuhi standar bagi pengendara. kurang. Oke, berarti dari masyarakat sendiri menyampaikan tanggapan-tanggapan yang positif ya dari adanya perubahan perilaku bagi pengendara di sekitaran lampu merah UIB. Berarti dari yang saya dapat atau yang saya tangkap tadi, secara tidak langsung Anda dan masyarakat sekitar sudah menyampaikan pesan kepada otoritas atau kepada pemerintah khususnya untuk lebih memperbaiki atau membenahi fasilitas jalan yang sudah rusak di lampu merah UIB agar kedepannya mungkin kejadian-kejadian tidak diinginkan tidak dapat terjadi lagi. Oke. Itu sudah termasuk pertanyaan saya berikutnya sebenarnya, karena udah ada pesan dari Anda Ikhwanul Amri dan mewakili kawan-kawan atau masyarakat sekitar.
saya rasa hanya segitu atau hanya beberapa pertanyaan tadi yang dapat saya tanyakan pada wawancara kali ini. Terima kasih Saudara Iksanul Amri sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini. Terima kasih kembali Saudara Albert. Oke, baik. Terima kasih. Oke. Faris siapa namanya? Faris Aji Putra. Iya kan? Faris. Tes. Tes. Oke. Kok nge-lag tadi? Oke, 3, 2, 1. Baik, selamat pagi Saudara Faris Aji Putra. Terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan waktu untuk melakukan sesi wawancara bersama saya. Sebelum kita masuk ke sesi-sesi berikutnya, saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Albert Olmasan Muda. Saya dari Prodi Ilmu Hukum semester 1 Universitas Internasional Batam. Seperti yang saya bilang di awal, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan saya akan memberikan beberapa pertanyaan atau terkait adanya permasalahan hukum di sekitar Anda. Oke, baik, sebelum kita masuk ke sesi pertanyaannya, ada baiknya Saudara Faris Aji Putra memperkenalkan diri, asal dan tempat tinggal sekarang. Ya, kalau saya berasal dari Tembilahan, dan untuk sekarang saya tinggal di dormitori Universitas Internasional Batam. Oke, baik. Saya hanya mau mengkonfirmasi apakah sekarang Saudara Faris tinggalnya di dormitori atau sedang berada di Tembilahan nih? Sedang berada di dormitori. Sedang berada di dormitori. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya kita langsung masuk ke seri pertanyaannya, singkat aja. Kira-kira selama Anda berada di dormitori Batam atau selama Anda berada di Tembilahan, kira-kira ada nggak pelanggaran hukum yang menarik perhatian Anda nih, atau yang dominan di sekitar tempat Anda? Mungkin bagi saya yang paling saya sering temui sehari-hari itu tentang lalu lintas. Oh, tentang lalu lintas. Lebih tepatnya berada di Batam atau di Tembilahan? Sepertinya Tembilahan yang sering saya temui. Yang sering Anda ketemui. Berarti Anda belum lama berada di Batam ya? Baru-baru saja. Oh, oke, baru-barusan. Berarti saat ini kita sedang membicarakan permasalahan lalu lintas di Tembilahan. Oke. Ya. Untuk selanjutnya, setelah adanya pelanggaran-pelanggaran tadi itu, kira-kira lebih detailnya gimana nih? Ada pelanggaran lalu lintas dalam konteks apa? Apakah pengendara yang menerobos segala macam? Bisa dijelaskan lebih detailnya? Untuk pelanggarannya ada banyak. Seperti kalau lampu merah itu sudah seperti makanan sehari-hari. Terus yang paling bikin saya jengkel itu knalpot bising. Oh, knalpot kendaraan yang bising. Iya. Oke. Dari permasalahan yang ada nih, seperti knalpot kendaraan yang bising, penerobosan lampu merah yang bahkan sudah dicap sebagai makanan sehari-hari, kira-kira ada nggak tindakan atau upaya dari otoritas sekitar yang bertanggung jawab seperti pihak kepolisian atau pihak yang bertanggung jawab di lampu merah itu, menurut pengetahuan Saudara Faris? Kalau seingat saya, polisi tetap melakukan razia, meskipun itu hanya di saat tertentu. Dan bahkan sebelum melakukan razia itu diumumkan dahulu, sehingga para pelakunya itu tentu saja sudah mengantisipasi. Sebelum ditangkap. Oh, oke, baik. Berarti dari tindakan polisi sendiri, menurut Saudara Faris nih, kira-kira sudah tepat atau belum ya? Dengan menyebarkan berita akan ada razia gitu-gitu. Bagi saya ya tidak, karena tidak menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Oh, berarti Saudara Faris secara tidak langsung menyatakan tindakan kepolisian sama aja dengan melakukan lingkaran setan ya, seperti sudah dilakukan razia, hanya pada saat hari itu juga para pengendara menaati peraturan. Setelah lepas razia, masyarakat kembali lagi ke settingan pabriknya atau tetap tidak menggunakan helm dan tetap menerobos lampu merah. Bisa dikonfirmasi akan hal itu? Iya, seperti itu. Oh, oke, baik. Satu lagi, dari yang saya tangkap dari pernyataan Saudara Faris, berarti bisa dibilang nih pihak kepolisian di Tembilahan masih dalam berada tingkat lemah hukum ya?
maksudnya yang dimaksud dengan lemah hukum itu ya polisi hanya melakukan tugasnya sesuai perintah yang dilakukan dan tidak adanya upaya-upaya dalam penindaklanjutan secara langsung gitu tanpa adanya peringatan-peringatan sebelumnya seperti itu tadi ada broadcast tentang razia gitu-gitu. Berarti bisa dikonfirmasi pihak kepolisian di Tembilahan masih sangat lemah akan hukum. Kalau tentang itu sepertinya walaupun kabar kan tetap ada razia gitu. Cuman sepertinya mudah sekali untuk dielak. Kebanyakan orang bakal terbalik kalau ada ketahuan polisi, walaupun itu termasuk melawan arus gitu. Oke. Karena kasusnya sudah seperti ini nih, dari pihak kepolisian sudah melakukan razia, tapi masyarakat tetap kalau ada polisi yang sedang melakukan razia, dia bahkan memutar arahnya, seharusnya dia ketujuannya ke A, dia malah mutar balik. Nah, kira-kira setelah mengetahui hal ini, menurut saudara Faris, ada nggak tindakan lain dari pihak kepolisian seperti adanya seminar-seminar tentang lalu lintas, tentang bahayanya melanggar peraturan lalu lintas? Kira-kira ada nggak selama saudara Faris bertempat tinggal di Tembilahan? Ya paling seperti penggunaan baleho yang biasa dipasang itu. Dan menurut saudara Faris, dengan adanya baliho yang dipasang di sekitaran lampu merah, sudah menurunkan atau meminimalisir nggak tentang adanya pelanggaran kasus lalu lintas ini? Kalau dari yang saya lihat tidak ada pengaruh. Tidak ada pengaruh. Oke. Selanjutnya, kira-kira nih, setelah adanya tidak kecocokan Anda atau saudara Faris dengan tindakan yang sudah dilakukan oleh otoritas sekitar, kira-kira ada nggak pesan atau tanggapan tersendiri menurut pribadi Anda kepada pemerintah atau bahkan pihak kepolisian sendiri? Kalau dari saya sendiri mungkin lebih sering melakukan razia, lebih tepatnya melakukan tindakan preventif entah apapun itu caranya, dan memperberat hukuman dari pelanggaran lalu lintas tersebut sehingga diharapkan mereka dapat jerah. Oke, berarti yang pertama adalah lebih sering dilakukannya razia-razia untuk meminimalisir adanya tindak pelanggaran, dan satu lagi bagi pelanggar yang melanggar, dari saudara Faris sendiri menyatakan untuk memperberat hukumannya. Dan ya itu untuk tentu saja semua orang tahu untuk ya membuat efek jerah untuk bagi pelanggar gitu. Nah, satu lagi nih, hal yang membuat saya penasaran. Dari pernyataan saudara Fari, banyaknya pelanggaran lalu lintas di tempat Anda yang bahkan sudah dicap sebagai makanan sehari-hari. Apakah tingkat kecelakaan di tempat Anda ini sangat tinggi atau bahkan tidak pernah sama sekali terjadinya kecelakaan di lampu merah itu? Kalau dari yang saya lihat, karena saya sering juga menggunakan jalan ya, kecelakaannya tidak tinggi. Oh, berarti tingkat kecelakaan pada lampu merah di tempat Anda ini sangat rendah atau bahkan hanya rendah? Menurut saya masih tergolong rendah. Oh, berarti berarti masyarakat beranggapan karena belum banyak nih kecelakaan yang terjadi di lampu merah, jadi mereka menganggap masih kayak, oh ya udahlah, nggak ada kecelakaan aja kok, paling udahlah pandai-pandai sendiri gitu. Ya, mungkin dari saudara Fari sendiri bahkan menjadi salah satu pelaku pelanggar. Atau saudara Fari taat akan aturan seperti tetap memakai helm pada saat lampu merah menyala, Anda tetap berhenti. Saya menaat. Oke, baik, sangat baik. Saya rasa terima kasih sudah memberikan beberapa jawaban atas pertanyaan saya, dan saya rasa cukup sekian pertanyaan-pertanyaan saya sampaikan kepada saudara Faris. Terima kasih atas partisipasinya atau sudah meluangkan waktu pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih.